tentang isi ini agak banyak. Yang pertama, karena kita karya ilmiah populer, maka yang terpenting yang saya baca dari karya teman-teman itu yang harus ada catatan adalah hindari jebakan model laporan jurnalistik. Menurut kepala dinas, menurut hakim, menurut korban atau menurut penyintas, ini jangan hindari kata-kata menurut karena itu jebakan laporan jurnalistik. Ubah kalimatnya, tidak lagi menurut data misalnya, data seperti yang ditunjukkan data dari apa gitu. Jadi itu yang ini. Jadi hindari sedapat mungkin, bukan berarti tidak boleh, tapi hindari sedapat mungkin kata menurut atau yang saya sebut dengan jebakan model laporan jurnalistik, karena nanti ilmiah populer kita menjadi kayak jurnalistik. Kemudian yang kedua, ketimbang menggunakan 1, 2, 3 gitu kan. Jadi teman-teman kan banyak tuh yang menulis 1, 2, 3 gitu, pakai tutup kurung atau 3 gitu. Itu lebih baik pakai pertama, kedua, ketiga gitu diganti ininya. Itu akan lebih, tapi lebih baik lagi kalau bisa menghindari keduanya. Gak usah pakai 1, 2, 3, gak usah pakai pertama, kedua, ketiga. Itu hindari semuanya. Nah, ini tantangan ya, ini challenge. Bagaimana kita menulis yang poinnya ada beberapa tapi tidak menggunakan 1, 2, 3 atau pertama, kedua, ketiga gitu. Ini menggunakan 1, 2, 3 pertama, kedua, ketiga itu ibarat sinetron kita itu adalah sinetron yang ketika gagal, maka ketika cari jalan keluar sulit, kemudian dimatikan saja calonnya, dibuat jatuh calonnya, dibuat sakit calonnya, dibuat mati calon pemerannya, tokoh utamanya gitu. Nah itu yang kayak gitulah ininya gambarannya. Nah kemudian yang saya rasakan tiga, jika banyak pandangan yang dikategorisasikan pembahasan dalam setiap kategori. Jadi gini, ini teman-teman kan ada yang misalnya menulis karena hasil riset, kemudian risetnya narasumbernya misalnya ada 3 gitu kan, lantas berurutan, narasumber pertama diceritakan semua selesai, narasumber kedua diceritakan semua selesai, narasumber 3 ceritakan. Nah itu sebetulnya tidak begitu. Cara yang menulis yang baik supaya orang bisa segera menangkap apa maksudnya itu adalah kategorisasikan. Jadi misalnya 3 narasumber ini ngomong soal 3 masalah atau ngomong 4 masalah. Yang pertama misalnya ngomong pendidikan bagi penyandang disabilitas. Maka menurut A penyandang disabilitas itu apa, menurut B bagaimana, jadi satu kategorisasi. Selesai dulu baru ke kategori yang kedua atau variabel diskusi yang kedua. Jadi jangan berurutan. Kalau berurutan itu kayak resume. Jadi nanti kayak tulisannya bisa jadi lahir kayak catatan dokumen wawancaranya gitu. Atau resume kegiatan atau minute meeting gitu. Jadi dikategorisasinya. Baik. Yang terakhir, kalau kita menggunakan istilah itu harus dijelaskan, gitu kan? Karena pembaca tidak selalu satu komunitas dengan penulis atau dengan kita. Jadi misalnya istilah-istilah yang khas, misalnya itu bisa jadi tidak paham orang gitu. Nah, karena istilah masing-masing kan berbeda-beda di setiap komunitas. Kemudian singkatan harus ada kepanjangannya. Jadi tidak, lagi-lagi karena tidak selalu ada di satu komunitas, bisa jadi nggak ngerti. Misalnya kita yang tidak ada di isu sanitasi air gitu, maka singkatan Watsan kita bingung. Apa nih Watsan? Nah, kita harus cari dulu. Gitu. Maka kalau kita menulis Watsan, maka tulis dulu apa kepanjangan Watsan itu. Gitu. Jadi setiap singkatan harus ada kepanjangannya. PKK, tidak semua orang ngerti PKK. Kepanjangan PKK itu apa? Nggak semua ngerti. Tulis dulu itu PKK apa. Apalagi ngomong partai, tidak semua orang ngerti singkatan partai. Gitu. Jadi
bisa jadi masalah kalau tidak diberitahu kepanjangannya. Terus yang ketiga diisi juga hindari personifikasi. Karena ini karya ilmiah populer, maka hindari personifikasi itu adalah misalnya menghidupkan dunia. Seperti dunia yang sedang mendendam kepada setiap manusia yang jahat. Ini dunia mendendam itu namanya personifikasi, karena menghidupkan seakan-akan dunia itu manusia yang bisa balas dendam, ya. Gunung-gunung mengamuk. Nah, jadi itu personifikasi. Merapi mengamuk ketika melihat kejahatan yang merajalela di kaki bukitnya. Wah, itu nggak bisa itu. Pantai Selatan mendendam, Pantai Selatan murka, itu karena karena menguatnya ini tidak lagi ada persembahan. Nah, itu personifikasi. Karya ilmiah populer tidak boleh pakai personifikasi. Tapi kalau Anda boleh personifikasi. Kalau cerita fiksi Anda boleh personifikasi. Tapi ilmiah populer itu tidak boleh personifikasi. Gitu. Misalnya ada lagi karena saking pengennya memberikan gambaran yang supaya ini dipersonifikasi. Kakinya itu membesar umpama, walah enggak berlebih, itu malah personifikasi dan hiperbol namanya. Gitu kan? Oke. Terus yang terakhir, penyebutan pasal itu tak harus selalu lengkap, karena kalau lengkap nanti artikel kita itu isinya hanya pasal-pasal. Sebutkan aja substansi pasal itu mengatur apa. Nggak perlu menurut dalam pasal 3 ayat ini bab 4 tentang itu artikel opini kita itu jadi penuh dengan pasal dan akhirnya menjadi rangkuman undang-undang. Jadi kalau menyebut pasal cukup substansinya saja atau cukup pasal 7-nya saja dan isi substansi, nggak perlu urean. Nanti orang akan mencari, asal dia sudah jelas pasalnya berapanya, itu orang akan mencari isinya. Kalau nggak nanti penuh dengan pasal-pasal. Baik, saya kira itu pengantarnya. Selanjutnya ya Anda lihat lagi tulisannya. Seperti yang saya sebagai pembaca. Oke, begitu Pak Miko, Pak. Oke, menarik. Pembahasannya singkat, padat, tapi juga ternyata juga lama juga. Oke, Pak Mokotep, terima kasih. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa masuk suara saya? Masuk. Oke. Nah, gini Pak Mokotep, satu hal yang harus kita tidak pungkiri ya, atau kita harus mengakui. Kadang-kadang kan menulis judul itu sama menulis artikelnya kan lebih asik nulis artikelnya, judulnya tidak nyambung nih Pak Mokotep. Saya akan buka satu hal soalan di sini. Nah, strateginya kalau kan tadi kan Pak Mokotep mengatakan judul yang tulisan populer sama tulisan ilmiah itu boleh beda. Yang penting substansinya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah didapatkan dari karya ilmiahnya itu. Nah, tipnya nih Pak Mokotep, saya kalau bicara Pak Mokotep tadi banyak itu judulnya singkat, padat, jelas gitu, biar orang tertarik kan gitu. Tapi kadang-kadang di dalam pembahasan kita di dalamnya itu kan terlalu berapi-api pengen menuliskan sebuah ini dituliskan biar orang tahu kan begitu. Nah, persoalannya adalah terus kemudian kita baca, lihat judulnya kok, ya judulnya nggak nyambung ya. Nah, kira-kira ini ya sering Pak Mokotep, teman-teman pasti bukan hanya saya, Pak Mokotep dulu pernah mengalami juga pastinya di sini. Nah, kira-kira dalam konteks kita nulis sebuah populer, itu harus nulis judul dulu atau kita pengen mengeksplor dulu apa yang akan kita sampaikan di karya ilmiah dulu, atau menulis judul dulu, atau memang kita menulis yang isinya dulu Pak Mokotep biar judulnya nyambung, atau bisa dilakukan dua-duanya kemudian kita refleksi, oh judulnya nggak pas akhirnya kita ganti kan gitu. Gimana Pak Mokotep kira-kira tipsnya yang sederhana itu? Pengalaman saya itu selalu menulis judul dulu, ya. Tapi setelah jadi kadang-kadang judul diganti.
gitu. Itu pengalaman nggak masalah gitu, karena justru ketika judul ditulis tadinya mau begini, di paragraf ketiga nyimpang. Iya betul betul betul. Gitu. Nah akhirnya judul yang pernah kita tulis diganti. Gitu. Oke. Nah, akhirnya ya. Nah itu saya kira pengalaman ini juga yang terjadi dengan salah satu temen yang nulis gaya komunikasi kanan kiri tadi itu. Karena di nama filenya itu gaya komunikasi kanan kiri. Ya, Keren. tapi judul di dalamnya itu ganti. Ini pasti dia nulis judul gaya komunikasi kanan kiri itu shift kan, disimpan kan, yang nyimpen pertama tuh. Nah ini juga diganti. Jadi pengalaman saya lebih sering menulis, kemudian kalau sudah itu, karena judul kayak menjadi kayak panduan arah sebetulnya ya. Betul. Aku mau kemana gitu. Nah tapi setelah dilihat kok kayaknya kok nggak mantap gitu, itu kita ganti. Itu saya baik menulis ilmiah populer maupun menulis fiksi, itu biasanya saya selalu bisa ganti di tengah-tengah atau di akhirnya ganti judulnya, nggak apa-apa. Oke. Ini kan juga jadi pengalaman Sabda nih. Kalau Mas Soleh juga bisa cerita nih pengalaman kadang-kadang judulnya A tapi isinya tokohnya ke kanan ke kiri. Gimana Mas Soleh? Yuk, Ya. Soleh. Ya, menarik sih memang ya. Ternyata yang saya dapat dari uraian Pak Muka tadi memang ternyata masih banyak kesalahan yang sering saya buat. Nulis tor aja nggak pernah pakai itu, padahal sebenarnya itu menjadi cukup penting untuk menulis tor itu, menghindari bahasa umum, langsung ke khususan, dan kemudian menggunakan kalimat kalau kalimat aktif sudah banyak dilakukan, tapi beberapa bagaimana memulai paragraf, dan kemudian konten dalam paragraf, dan kemudian membuat orang menarik untuk membaca. Sekadar menulis undangan saja itu memang saya bisa menghabiskan waktu lebih dari setengah jam hanya untuk menulis kalimat pertama, tapi ternyata itu pun masih salah. jadi memang menjadi pencerahan untuk kita semua bahwa ternyata menulis judul atau menulis konten artikel atau konten tulisan atau artikel opini tadi itu menjadi satu skill yang memang harus dikuasai gitu. Menulis laporan karya ilmiah itu ternyata secara teknis penulisan itu cenderung lebih mudah. Karena kita tinggal merepresentasikan data, menyambungkan antar kalimat, tidak tumpang tindih, selesai. Karena orang otomatis akan membaca data. Tom Soleh, ini ada yang mau lihat wajahmu Mas Soleh. Loh, ini nggak ada toh? Kamu kalau ngomong suruh nunjukin wajahnya biar kelihatan lucunya ya, okay. Nah, gitu. Jadi tapi menulis artikel populer itu ternyata ada banyak trik yang harus dikuasai, dan ini jadi pembelajaran buat saya pribadi, karena saya orangnya memang tidak punya kapasitas menulis yang bagus, dan ini jadi satu pembelajaran. Tapi memang benar Pak, membuat orang tertarik untuk membaca tulisan itu juga jadi satu kendala tersendiri. Gitu. Dan ini kayaknya ini akan memberikan pencerahan untuk kita semua bagaimana mulai menulis. Bahkan untuk kita teman-teman di PSM, di Sabda yang kemudian mereview tulisan teman-teman itu juga sepertinya harus mulai berpatokan pada kerangka ini. Itu menurut saya Pak Miko. Monggo. Oke, sebelum Bu Rohimah, mungkin ini ada Mbak Fadila ingin bertanya. Silakan Mbak Fadila. Halo. Ya, Kak Fadila dulu. Bu Rohimah ntar dulu ya. Oke, silakan. Gini Pak, setelah mendapat insight dari Pak Muhotip, jadi Dila baca lagi, ya kok nggak menarik ya. Memang jadi kayak insight baru gitu Pak. Cuman ada yang pengen Dila tanya. Ya ada yang pengen Dila tanya ini tentang ya, kan Dila yang tadi Bapak mention sempat sebut kalau di awal kalimat itu paragraf itu Dila menyebutkan fakta tentang di Indonesia bahwa perempuan disabilitas fakta di Indonesia bahwa perempuan disabilitas itu rentan sebagai korban kekerasan seksual. Nah, Bapak memberitahukan bagaimana menggambarkan
ilustrasi bahwa ada seorang gadis, kemudian dia lagi bermain seperti biasa, lalu ada kejadian lah setelah itu. Nah, untuk menuliskan ilustrasi itu kan ilustrasi ya Pak ya? Koreksi kalau di sana itu ilustrasi kan Pak? Oke. Mbak Fadila masih tambah lagi? Iya itu kan ilustrasi. Nah, untuk menuliskannya ini apakah dengan ilustrasi atau kan di sini Dila juga angkat kasus? Apakah Dila menceritakan kronologi dari kasus itu tapi dibuat narasinya seperti itu, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua nih, Pak. Apa ya? Yang kedua itu Kak Dila pernah ikut webinar, katanya untuk penulisan itu kalau misalnya dia lebih dari 1.500 word, 1.500 kata, sebaiknya dibikin subjudul untuk kategori yang seperti Bapak bilang tadi itu bahwa tulisan populer itu dibagi per kategori. Nah, di sini kalau untuk tulisan kayak gini Pak, apa perlu subjudul untuk per kategori atau sudah biarin aja beberapa word ya udah gitu. Kemudian dia penasaran ini Pak, mungkin nggak terlalu nyambung, mungkin bisa jadilah dia pernah baca artikel tentang dia itu ada judulnya kayak gini, salah 2 yang penting dalam dunia konseling. Salah 2. Nah, apakah memang salah 2, 3, 4 dan seterusnya ini bisa dipakai atau memang jarang atau sebenarnya bisa gitu Pak? Halo, Pak Yul. Itu aja sih Pak. Sama minta sarannya gimana sih cara membuat tulisan populer itu menjadi menarik sehingga orang tuh mau baca sampai habis gitu Pak. Sambil ini Pak Mukotep, nambah 1 poin tadi ada Kak Nurjana. Gimana sih cara mengawalinya Pak Mukotep? Sama, pertanyaannya hampir sama dengan Kak Fadila. Jadi gimana cara mengawalinya? Kalau kita cerita tadi Pak Mukotep kan garis bawahi sangat kalau kita diskusi pasti highlight-nya gede banget tuh. Pastinya yang tidak boleh menggunakan kata-kata yang udah umum dan segala macam, tapi langsung dengan perubahannya seperti apa gitu. Jadi, nah itu gimana Pak Mukotep untuk memulai dan kemudian menuliskan sebuah pengantarnya itu seperti apa lebih menariknya? Gitu, silakan Pak Mukotep. Iya, terima kasih. Jadi yang pertama soal memulai tulisan tadi menyangkut juga Mbak Nur maupun Mbak Dila ya. Jadi yang pertama soal ilustrasi. Jadi karena ini adalah hasil riset, maka yang saya bayangkan sebenarnya bisa dimulai dari bukan kronologi juga, tetapi dari kisah rangkuman kisah kecil ya, yang bisa kita potret dari anaknya, misalnya kalau tadi saya kasih contoh anaknya, atau dari orang tuanya, atau dari proses pengadilannya, atau dari proses konselornya. Jadi sebenarnya bisa dimulai dari ini banyak hal, tapi bukan kronologi kekerasannya, ya, bukan kronologi kekerasannya, tapi sudut pandangnya, ilustrasi dari sudut pandang, misalnya. Surtiyah, ibu penyintas kekerasan seksual itu masih menangis ketika tangis itu semakin keras ketika pengadilan mengambil keputusan yang dianggapnya tidak adil. Pelaku hanya dihukum 6 bulan. Gitu kan, jadi misalnya gitu. Nah itu jadi menjadi sudut pandang. Jadi orang, apa ini kan gitu. Ada ibu yang begini, ada ini. Jadi atau dari konselornya, sudut konselornya, konselor yang misalnya tidak menerima keputusan dari pengadilan misalnya, itu bisa dimulai dari situ. Jadi itu akan menjadi lebih menarik. Ketimbang misalnya kita mulai dari hal-hal yang sudah umum, setiap anak memiliki hak pendidikan. Nah, udahlah itu sudah dari dulu sudah begitu. Jadi orang nggak akan beranjak tertarik karena biasa gitu. Seakan-akan nggak terus terpancing untuk melihat. Nah jadi
Kemudian untuk memulai itu memang bukan hal yang gampang. Jadi di dalam dunia menulis itu yang paling sulit itu adalah membuat paragraf pertama sama membuat paragraf terakhir. Itu adalah yang paling sulit untuk membuat gitu. Jadi ya ibarat dulu lah. Kalau sekarang sih masih mending ya bikin surat cintanya pakai mesin ketik ya. Jadi nggak terlalu banyak modal. Dulu zamannya saya sama Bu Rohimah, saya kira pakai kertas merah jambu itu bisa begitu salah paragraf dibuang tuh kertasnya. Besok utang lagi di pondok diremes-remes. Kalau sekarang cuma di delete aman. Jadi itu paragraf pertama itu yang paling sulit untuk mengungkapkan karena seluruh keinginan itu seakan-akan muncul di paragraf pertama itu ingin ditumpahkan semua. Dan ketika salah tulis ya dulu memang menjadi persoalan. Itu yang terus soal panjang ya. Jadi sebetulnya panjang artikel opini itu rata-rata biasanya memang paling panjang itu 1000 kata. Itu sudah paling panjang untuk diterima di kolom-kolom opini ya. Di kolom-kolom opini koran itu biasanya sudah paling panjang karena 1000 kata itu sudah hampir setara dengan kalau teman-teman cek di Word itu 1000 kata itu sudah hampir setara dengan 6.000 atau 7.500 karakter kira-kira gitu kalau dicek. Jadi itu sudah cukup banyak dan itu sudah hampir mendekati karya fiksi kalau di Kompas misalnya itu 9.000 karakter gitu. Jadi 9.000 karakter itu. Jadi nah soal subjudul atau bukan subjudul itu kadang-kadang nggak harus juga sebetulnya, nggak harus subjudulan juga tidak harus sepanjang apapun, tapi memang karena 1000 kata itu masih cukup bisa terlampaui oleh tanpa subjudul. Tetapi kadang-kadang pengalaman saya ketika saya kirim ke koran gitu, itu nggak kasih subjudul, kadang-kadang mereka kasih juga subjudul gitu. Atau kadang-kadang kita kasih subjudul mereka buang juga, itu lah. Jadi itu suka-suka editor aja tuh, moodnya editor yang meloloskan tulisan gitu. Tapi sebenarnya pada prinsipnya nggak terlalu penting. Dan kalau ke subjudul juga tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 kata aja. Itu yang soal panjang dan subjudul. Tapi prinsipnya untuk artikel ilmiah populer itu 1000 kata itu sudah sangat panjang sekali. Gitu. Jadi mungkin kalau dimuat di koran itu 500 kata atau 600 kata itu sudah cukup panjang. Terus yang 1, 2, 3 ya, salah 1, 2, 3 itu memang kalau di artikel ilmiah populer apalagi mau dimuat di koran itu memang 1, 2, 3 itu tidak terlalu baik. Itu apalagi nulisnya pakai pointer 1, 2, 3 ke bawah itu semakin buruk. Jadi prinsipnya itu harus dihindari. Itu kalau bisa diganti pertama, kedua, ketiga itu lebih bagus kayak tadi disampaikan. Dan kalau bisa hindari dua-duanya. Nggak perlu ada pertama, kedua, ketiga. Itu ada yang terlewat Mbak Dila, Pak Miko sudah semua ya kelihatannya. Sudah. Tapi ini Pak Bukotep yang jadi pertanyaannya. Menyusun kadang-kadang kalau kita nulis itu kan panjang. Dan kadang-kadang lupa kalau batasannya 1000 kata dan segala macam. Itu gimana sih Pak? Biar kita juga tidak terlalu, atau metodenya gimana? Untuk biar kita, apakah kita harus nulis dulu, kemudian kita rangkum, review lagi, kemudian kita rangkum pelan-pelan, jadi akhirnya menjadi 1000 kata itu sendiri. Itu pertanyaan dari Bu Rohimah. Bu Rohimah mau nambahkan? Silakan. Monggo Bu Rohimah. Ya, silakan Bu Rohimah. Nggih, Pak. Nggih, Bu Nyai, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,
Pak Daman, Pak gantian ini. Ini sebenarnya sudah dijelaskan barusan, cuman karena saya live listrik padam jadi kelewat mungkin penjelasannya. Iya. Bahwa tentang 1000 kata, bagi saya memang seperti yang telah kami lakukan, sehingga riset ini pertama saya setor ke bagian pembimbing kami di sini. Pertama sudah jadi 14 halaman, terasa mentok. Kemudian dikembalikan lagi, suruh perpadat jadi 1.600 kata. Karena maksimal katanya 1.000 kata. Tapi di saat jadi 1.000 kata, justru saya sendiri kurang yakin dengan karya saya karena sepertinya apa yang kami riset itu tidak Hilang. termasuk di yang 1.000 kata itu. Sepertinya kurang serk sendiri gitu loh Pak. Terima kasih. Iya. Gimana Pak Mokotep tipsnya Pak Mokotep? Iya, jadi gitu. Memang yang pertama tadi apa Pak Miko? Bagaimana menuliskan Halo. strategi? Ya Bu Nurima, sudah ditangkap Bu Nurima. Oke, gantian ya. Yang pertama adalah apakah untuk menentukan 1.000 kata itu kita pure dulu nulis bebas. Oh iya, oke siap. Kemudian Jadi gini. kita saring-saring ataukah bagaimana? Nah kemudian ini Iya. tambahannya Bu Roima menarik adalah bahwa setelah kita saring 1.000 kata kok jadi beda ya kan gitu. Iya. Jadi memang ada kalau di kursus-kursus pelatihan kepenulisan atau juga yang saya lakukan juga itu memang yang terpenting nulis dulu, gitu. Tulis aja apa yang kita maui, nggak usah peduli salah ketik, nggak usah peduli salah kalimat, tulis aja seluruh. Biarkan otak kita mengalir apa yang sedang terimajinasikan di otak kita, tulis aja. Nggak usah mikir. Nah baru setelah itu diamkanlah barang sehari 2 hari gitu, itu baru kemudian besok kita edit gitu. Karena sebetulnya menulis dan mengedit itu 2 pekerjaan yang berbeda. Kalau dicampur nggak jadi tulisannya. Oh gitu ya. Baru nulis 1 kalimat diedit, kayaknya nggak bagus ini. Hapus lagi terus apa gitu. Jadi tulis semua dulu baru diedit. Nah setelah diedit oleh kita, serahkan ke orang lain untuk mengedit. Karena biasanya orang lain semakin punya cara. Terus yang kedua, Bu Roima, betul, saya kira saya setuju karena memang menulis panjang itu lebih mudah ketimbang menulis pendek. Jadi bayangkan kita suruh menulis 1.000 kata itu lebih mudah daripada suruh coba tuliskan 1 halaman yang mewakili apa yang kita temukan. Betul. Karena apa? Karena kita ingin memasukkan semua sampai detail. Padahal karya ilmiah populer yang penting kan substansi hasil. Ya. Hasil risetnya itu apa, terus ya itu yang diceritakan. Jadi kadang-kadang 1 paragraf itu juga sudah cukup. Kita bawa nih. Makanya kalau yang apa, kita sering kali bikin proposal itu, proposal usulan program itu kadang-kadang mangkel. Pikirannya banyak banget kok dibatasi 200 kata. Apa nggak bisa nulis. Jadi kadang-kadang itu karena kita ingin menumpahkan semua, padahal di situ ada keterbatasan. Oke. Jawab Bu Roima ya. Nggih Pak, terima kasih. Oke. Ya. Kita lanjut Mas Soleh. Ini gimana caranya ini menulis dari judul Mas Soleh. Pengalaman ini juga kita harus pikirkan bersama. Ini ada satu dari Mbak Ismi. Itu masalah materi, judul harus 5 kata. Kok susah yang bikinnya? Gimana Mas Soleh? Mas Soleh gimana Mas Soleh? Ya, kalau saya memang karena saya terbiasa nulis tor ya, jadi memang judul itu biasanya 2 kalimat, bukan cuma 5 kata. Tapi memang ini jadi kesulitan tersendiri ketika kemudian kita menentukan judul
di dalam menulis konten itu sudah selesai. Artinya meskipun tidak sempurna tapi ya sudahlah ini cukuplah gitu kan. Kita sudah berpikir begitu. Tapi menentukan judul 5 kata, 6 kata, 7 kata itu yang memang jadi sangat sulit dan biasanya saya memang menggunakan apa yang sudah dituliskan Pak Mukhatir tadi dengan mengurangi kata. Ini kata yang bisa dihilangkan apa? Contoh misalnya kemarin waktu menulis Thor gitu misalnya, kerangka pikir ya apa? Soalnya saya belum menulis. Oh ya ini waktu saya menulis artikel tentang itu disabilitas dan dalam usul fikih. Nah itu cocok itu. itu ya kemarin saya menulis judulnya itu aja, perspektif disabilitas dalam usul fikih, sudah. Itu padahal sebetulnya di situ ada beberapa hal yang juga memang cukup menarik terkait dengan usul fikihnya. Itu usul fikih yang mana, pakai kitabnya siapa, menurut tafsirnya siapa, dan kemudian perspektifnya dari perspektif apa? Apakah dari perspektif impairment-nya, dari perspektif ketidakmampuannya dan lain sebagainya. Tapi memang itu menjadi cukup menarik dan kemudian saya membayangkan ketika ini yang sering saya lakukan adalah saya membayangkan ketika saya membaca judul ini itu kira-kira saya pengen baca apa enggak gitu. Ini saya selalu bandingkan judul yang sudah saya buat dengan judul-judul yang kemudian sering kita temui di dalam artikel-artikel di internet, baik itu berita atau kemudian essay atau kemudian apa. Kira-kira kalau membayangkan orang dengan membaca judul ini kira-kira mau baca atau enggak? Kalau enggak mau, kalau saya sendiri sudah membayangkan enggak mau baca, saya nulis enggak mau baca, apalagi yang enggak nulis gitu kan. Nah itu saya ganti. Tipsnya itu yang sering saya lakukan. Jadi membayangkan kita menjadi orang lain. Oke, Mbak Ismi. Ya, kira-kira kesulitannya gimana Mbak Ismi? Halo? Mbak Ismi? Fauzia Ismi? Bisa dibukain mute-nya? Halo? Halo? Mbak Ismi? Diklik unmute dulu Mbak. Mbak Ismi di unmute dulu. Kira-kira kesulitan nulis judulnya gimana? Biar ketemu langsung dengan Pak Mukhatir jadi lebih enak. Halo. Halo, ada nggak? Ya. Nah, masuk silakan Mbak Ismi. Iya Kak, jadi aku kan tentang beauty vlogger itu ya. Jadi ujungnya tuh bakal tentang pokoknya beauty vlogger disabilitas daksa sebagai perlawanan representasi perempuan disabilitas. Jadi gimana ya? Beauty vlogger itu sebagai perlawanan representasi disabilitas daksa perempuan di televisi. Tapi kan itu kepanjangan banget ya kalau kayak gitu. Gimana Pak Mukhatir? Langsung aja. Kira-kira tipsnya seperti apa? Dia blogger, jadi analisisnya dari blogger Pak Mukhatir. Menentukan judulnya gimana sih? Karena kan iya jadi sebetulnya judulnya ya tidak perlu keterangan di mana analisis itu dilakukan sebetulnya. Jadi cukup saja misalnya representasi tubuh perempuan disabilitas, kan? Oke. Jadi lebih umum gitu ya Pak. Jadi berarti lebih umumnya di artikelnya gitu ya. Nanti analisisnya di mana tempatnya itu di dalam. Oh iya, oke. Dalam artikel. Oke. Temu ya. Oke, sekarang Mbak Risti Azhara. Mbak Risti siap di unmute. Dia bagaimana penulisan karya ini, bagaimana tip untuk closing atau penutupnya itu Pak Mukhatir. Tapi kalau lebih enaknya kita Mbak Risti Azhara silakan untuk dibuka unmute-nya. Terus ambilin dulu. Halo Mbak Risti. Halo, Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Mbak. Saya Langsung konsultasi Ya. aja. Itu sekretariat Suti.
Terlalu Ya. Iya gini Pak, saya mau bertanya nih, Ya. yang masalah penutup. Saya masih bingung kalau buat penutup yang baik itu seperti apa ya? Karena kan apakah saran atau kritik atau gimana itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Oke, begitu. Iya sudah. Terus Mbak Oke. Ismit, oke, Mbak Ismit tadi sudah cukup ya? Oh, nggak ada jawab. Oke, oke Pak Mukotep, silakan Pak Mukotep jawab Iya. untuk yang poin Jadi- penutup. Jadi di penutup itu bukan soal mana yang baik atau mana yang tidak baik. Itu pilihan aja. Pilihan sesuai dengan konteks dari pembahasan di artikel itu. Jadi cocok enggak dia dengan menyimpulkan, cocok enggak dia dengan menyarankan. Menyimpulkan itu biasanya kalau pembahasannya, misalnya kalau pembahasannya hanya soal teoritik saja, gitu, itu mungkin menyimpulkan nggak masalah. Terus kalau menyarankan itu kalau misalnya kita menulis soal kebijakan-kebijakan yang tidak adil bagi penyandang disabilitas, maka kita bisa menyarankan negara, menyarankan tokoh agama, menyarankan masyarakat. Misalnya gini, ketika bahas tadi ada perspektif fikih, fikih dalam perspektif disabilitas misalnya. Nah, itu kita bisa di sana menyarankan maka fikih harus diubah, ya, tidak lagi soal kedaruratan, tetapi memang ibadah bagi teman-teman penyandang disabilitas itu memang memiliki aturannya sendiri, bukan dianggap sebagai kedaruratan. Nah, itu saran. Maka para tokoh agama itu diminta oleh kita untuk merumuskan kembali. Itu saran. Tapi kalau tulisan kita sedang meledak-ledak, misalnya soal kita marah karena pengadilan itu justru membebaskan pelaku kekerasan terhadap perempuan disabilitas gara-gara penyintasnya adalah tuli sehingga dianggap tidak cakap hukum, maka kita bisa jadi kesimpulannya itu adalah action, gitu, mengajak orang bertindak. Lalu kalimatnya bagaimana? Ketidakadilan di depan mata kita. Apakah kita akan diam saja ketika melihat dan bla 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 bla. Nah, itu ajakan untuk bertindak. Kira-kira gitu. Jadi ini bukan soal baik atau buruk, tetapi sesuai enggak konteksnya dengan apa? Karena misalnya kita bicara dengan pembahasan yang kita bicarakan. Karena kalau misalnya kita bicaranya misalnya sedang konsep teori baru, temuan baru kita gitu, itu kemudian ajakan bertindak, itu kan enggak pas. Tapi yang penting simpulannya dulu. Baru nanti tulisan yang kedua mungkin ada ajakan untuk bertindak. Saya kira itu Pak Miko, Pak Soleh. Oke, ada pertanyaan lain? Adakah yang masih mau bertanya? Oh, oke Mas Soleh, saya masuk sebentar. Ini sudah mulai sudah penutupan. Pak Mukotep, hampir sama enggak ya kayak kita menuliskan sebuah opini, apa namanya opini, karya apa sebenarnya diskusi kita ini populer dengan yang menuliskan biografi atau segala macam, itu sedikit ada kesamaan enggak ya Pak Mukotep? Saya lihatnya ada beberapa hal poin-poin yang hampir-hampir sama gitu tentang biografi dan segala macam, atau biografi yang sebuah tulisan tentang geografi atau profil sebuah dan segala macam. Kira-kira ada samanya atau masih beda ya Pak ya? Karena kan kalau kemudian juga kadang-kadang sebuah, tadi Pak Mukotep ada narasi mengembangkan sebuah cerita pendek, maksudnya kayak memperlihatkan tidak boleh langsung tapi menceritakan, itu kayak semi cerpen
ya cerita-cerita pendek yang kemudian ada pada suatu ketika bla 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 dan segala macam. Jadi kan hampir-hampir juga kata awal itu jadi penting untuk biar pembacanya tidak terlalu terjerumus. Wah ini udah biasa kan gitu. Nah ini jadi seperti itu. Nah, antara tiga hal ini ada kesamaan nggak sih sebenarnya, atau sebenarnya kombinasi antara itu menjadi satu karya ilmiah, karya populer gitu kamu buat? Iya. Oke. Yang sebetulnya di dalam tulisan itu secara garis besar dibagi dua, fiksi dan non fiksi. Nah di dalam non fiksi itu dibagi dua, ilmiah dan ilmiah populer. Nah teman-teman sudah mengalami semua nih, yang ilmiah populer, ilmiah itu yang kemarin, yang riset lengkap dengan bab-babnya. Yang sekarang sudah mengalami ilmiah populer. Nah, di dalam ilmiah populer, ya, di dalam ilmiah populer itu terbagi dalam beberapa jenis, kayak seperti di non fiksi, apa di fiksi gitu. Jadi kalau di ilmiah populer itu yang pertama itu adalah opini, artikel opini yang teman-teman buat. Kemudian yang kedua esai. Esai itu ilmiah populer. Terus yang ketiga biografi, dia bagian ilmiah populer. Kemudian analisis sastra, analisis sastra yang ditulis bukan risetnya yang ini, bukan riset yang akunya, tapi ininya itu analisis itu juga ilmiah populer. Terus resensi buku, resensi buku itu bagian dari ilmiah populer, gitu. Jadi kayak biografi dan macam-macam itu masuk gerbong ke karya ilmiah populer, karena sebenarnya semuanya itu menulisnya pasti menggunakan metodologi. Ya. Terus jurnal ya Pak Khatib ya? Jurnal. Kalau di jurnal itu ikut ilmiah. Oh, ilmiah. Okay. Jadi di jurnal itu jurnal ilmiah, jurnal-jurnal di perguruan tinggi dan macam-macam dia masuk di karya ilmiah. Oke. Belum populer. Nah, terkait dengan fiksi dan non fiksi ini ada adagium begini. Karya non fiksi ya atau ilmiah populer itu semakin dibaca oleh pembaca itu seperti fiksi, itu semakin baik. Tetapi ketika karya fiksi itu akan semakin baik ketika orang melihatnya itu fakta. Gitu. Nah, maka kalau teman-teman membaca misalnya cerita Pak Miko yang di KR itu Esa Mintarda, Agung Sedayu, yang di pojok itu. Orang membaca Agung Sedayu, orang membaca novel Gajah Mada, orang membaca novel Arok Dedes, ya. Mahabharata itu kan seperti fakta. Betul. Maka fiksi itu semakin baik. Gitu. Mas. Tapi kalau yang non fiksi, ketika pembaca semakin merasa ini kok jadi kayak fiksi, itu semakin baik. Nah, itu ada adagium yang begitu. Jadi makanya orang yang menulis ilmiah populer, marilah kita mencoba seakrab mungkin dengan masyarakatnya, seakrab bahasanya, sepaling mudah dipahami, sehingga orang betul-betul terbawa ini kayak dalam cerita gitu. Nah, tapi kalau nulis fiksi, maka ciptakanlah setting waktu, setting tempat, karakter-karakter yang kuat, sehingga itu jadi seakan-akan betulan. Oke, itu untuk adagium yang soal fiksi dan non fiksi. Jadi menarik juga ya kalau dibahas semakin dalamnya. Tapi gini Pak Khatib, catatan kita terakhir lah. Ini karena sudah jam 2:30. Wah, kopinya udah habis nih.
Ini sudah berani saya putih. Makanya gelasnya tak bikin yang ini, yang tidak tembus. Jadi supaya nggak ketahuan tinggal seberapa isinya. Tapi ketawa itu udah mau habis itu Pak Mukatem. Nentengnya tinggi ya. Oke Pak Mukatem, mungkin satu hal yang buat teman-teman biar tidak catatan buat teman-teman dari hasil reviewnya Pak Mukatem minimal 8 ya pointer-pointer. Tadi sudah dibahas, tapi sebenarnya kata kuncinya atau kelemahan terbesarnya di teman-teman apakah hanya bicara di tentang banyak kata sambung ataukah memang ada beberapa hal yang sebenarnya bicara tentang satu paragraf atau bicara tentang terlalu banyak yang mau disampaikan sebenarnya pesan-pesan yang di dalam karya ilmiahnya teman-teman ini. Nah, kira-kira apa Pak Mukatem? Biar teman-teman juga refleksinya, oh ternyata aku begini. Kalau masalah judul sudah terbahas ya, tadi sudah banyak tip-tip dan segala macam. Masalah juga ternyata juga menuliskan sebuah judul yang sederhana, fikih difabel. Wah, orang langsung bicaranya bukaannya lebar banget. Itu judul yang sensitif sebenarnya. Fikih difabel itu aja deh. Pikirnya nanti ya yang dikeluarkan oleh NU, pikirnya NU tentang aksesibilitas gitu. Tapi ternyata isinya tentang kajian-kajian tentang bagaimana posisi difabel dalam peradilan. Itu kan nanti tinggal di dalamnya mau seperti apa dan orang akan tertarik membacanya. Nah, di dalam konteks di sini pengalaman dari teman-teman ini kan untuk refleksi sama. Sabda juga sebagai asisten untuk mengalirkan tulisan-tulisan teman-teman terus membatasi semua teman-teman dengan beberapa tip memang mungkin banyak kekurangan, tetapi dari reviewnya Pak Mukatem kira-kira apa sih sebenarnya yang harus poin-poin apa sih yang harus dikuatkan itu Pak Mukatem? Iya. Presentasiku itu adalah sebetulnya temuanku problem-problem di tulisan itu. Nah, kalau ditanya secara lebih luas lagi, sebetulnya problem serius dari tulisan teman-teman itu ya karena tulisannya masih karya ilmiah, sebetulnya. Oke. Itu terjadi karena saya kira mungkin teman-teman lebih banyak copy paste ya, copy paste dari karya ilmiahnya. Jadi tidak ada rewriting. Jadi misalnya mungkin diambil dari pendahuluannya. Diambil, nah itu akhirnya sebetulnya wajahnya itu masih wajah ilmiah harusnya, sehingga tadi masih penuh rame dengan istilah-istilah asing, rame dengan jargon-jargon, rame karena itu sebenarnya saya menduga itu pengambilannya itu langsung, tidak melakukan rewriting. Yang baik kalau dia mau jadi ilmiah populer betul ya rewriting. Jadi temuan dari ilmiah diserap, kemudian hasilnya direfleksikan dan ditulis ulang. Nah sehingga lahirnya adalah dia menjadi karya baru dengan bahasa yang betul-betul populer, yang mudah dipahami. Kalau ini enggak, ini masih sebetulnya masih kaku, masih ilmiah. Itu sih kalau di secara umum ya, tapi secara detail dari yang umum ya yang aku presentasikan. Oke Pak Mukatem, ada permintaan dari teman-teman nih ingin melihat tulisannya populer Pak Mukatem, bisa nggak kita di-share dari tulisannya Pak Mukatem sehingga bisa jadi referensi buat teman-teman. Oh ternyata sebuah tulisan populer itu seperti ini loh, gitu loh. Ini ada yang nanya ini Mbak Eni juga, Pak Miko dan Pak Mukatem boleh nggak kami bagiin contoh dong tulisan karya ilmiah yang populer. Ya tinggal baca di koran-koran loh. Koran-koran loh, Kompas, oke. Nah mungkin ini minta Pak Mukatem ini, mintanya ke Pak Mukatem. Mungkin ini Pak, jadi satu contoh tulisan ilmiahnya dan satu contoh tulisan populernya gitu. Jadi Pak Mukatem mungkin gitu ya. Enggak, ini lebih ke populer aja Om. Enggak usah pakai ilmiah, nanti malah pada bingung yang ilmiah. Yang ilmiah kemarin kan sudah selesai kan. Nah itu. Gitu Pak Mukatem, ada nggak Pak Mukatem? Kayak paper karya ilmiahnya Pak Mukatem yang di Kompas itu bisa di-share nggak Pak? Kan linknya ada segala macam bisa diambil oleh teman-teman. Iya dicari linknya aja, aku kehilangan link itu. Dicari aja ini. Kalau
Kalau Kira-kira yang gimana? Kalau yang fikih difabel usul dalam apa? Difabel dalam usul fikih itu masuknya cuman opini ya. Yang mana ya? Yang aku tulis dulu yang kita presentasikan di UGM waktu itu. Oh, iya itu opini. Opini aku bahkan ini cuma ringkasan jane. Iya, sebetulnya itu refleksi aja. Refleksi pengalaman. Oke, gini aja Pak Mukotep. Kira-kira referensinya tulisannya siapa? Di Kompas namanya siapa? Nanti biar teman-teman bisa nge-search di Google, bisa ketemu di siapa penulisnya. Gitu Pak Mukotep. Kira-kira referensinya ini pada minta banget ya. Jadi pada kalau pengen melihat tulisannya Pak Mukotep gitu. Misalnya kalau ini ya ditulis saja Mukotep MD Kompas, mungkin ada keluar. Mas Soleh bisa dicarikan lewat HP-nya yang cepat. Lagi proses ini Pak, lagi tak googling ini. Oke. Oke, Dede mau bertanya Dede? Ngetik aja Pak. Oh, tak kira mau bertanya. Oke, kita akan carikan link tulisannya Pak Mukotep yang selama ini beredar di Kompas. Dia langganan Kompas dan ada slot khusus buat Pak Mukotep. Setiap tulisannya Pak Mukotep kalau di Kompas pasti dimuat. Kalau di Sabda itu dituliskan apa namanya? Slotnya di Harjo tiba-tiba yang dimuat tidak full semuanya. Tapi kalau Pak Mukotep nggak berani diedit, akhirnya ada apa putus. Ini ada nemu bagus nih. Nanti teman-teman bisa klik linknya. Atau bisa di grupnya mana aja? Oh, riset Om. Riset ya. Ini tak share ke grup riset. Nanti di situ ada tulisan Kompasiana, listnya apa tulisannya Pak Mukotep. Yes. Fotonya Pak Mukotep masih muda, itu masih berkumis dan masih tirus gitu. Masih itu foto bujangan itu, kayaknya pas foto masih bujangan itu beliau kayaknya. Oke, teman-teman, ada yang lagi bertanya? Kita kalau tidak, saya minta Mas Soleh untuk closing terakhir. Ya, oke. Terima kasih Pak Miko, Pak Mukotep dan teman-teman semua. Jadi memang satu hal yang kemudian perlu kita tegaskan di diri kita sendiri ketika kita membaca tulisan populer itu memang ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah tulis dulu semuanya, baru kemudian nanti direview lagi. Jangan kemudian menulis sambil mereview atau menulis sambil mengedit, itu nggak akan bagus. Dan itu memang pengalaman yang saya alami juga begitu. Jadi nulis dulu, dibiarkan dulu. Tapi kalau saran Pak Mukotep tadi 1-2 hari, saya 1-2 bulan. Sampai itu saya ditagih baru direview gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, bayangkan kita menjadi orang lain. Saat mereview, bayangkan kita menjadi orang lain dan kemudian kita membaca tulisan itu ketika kita mengosongkan otak kita dari isi tulisan itu, kira-kira kita paham nggak dengan membaca tulisan itu? Dan kalau mau minta pendapat, yang saya sering lakukan juga justru mintalah pendapat pada orang yang jalan pikirannya berbeda. Gitu. Nah, ini yang juga sering saya lakukan. Misalnya ketika membahas sebuah tor atau sebuah tulisan atau sebuah apa itu, saya seringkali diskusi bantah-bantahan sama Pak Miko, karena memang saya dan Pak Miko jalan pikirannya untuk agak sedikit berbeda untuk program. Tapi dari sana kemudian kita jadi nemu celah yang selama ini nggak kita pikirkan atau nggak kita pertimbangkan. Nah, itu jadi cukup penting. Itu tadi, jadi tulis dulu, jangan pedulikan kesalahan kalimat, kesalahan kata dan lain sebagainya, jangan pikirkan katanya mau berapa. Yang kedua, diamkan selama beberapa hari. Yang ketiga, kosongkan pikiran dan kira baca ulang sebagai orang lain. Yang ketiga, carilah partner diskusi yang kira-kira jalan pikirannya berseberangan. Itu saya pikir yang kita bisa lakukan. Mbak Dian barusan gabung, selamat datang Mbak Dian Ayu. Tapi ini sayangnya kita sudah mau selesai. Tapi nanti saya sudah di-share
materinya di presentasinya di grup riset, dan ini nanti akan diupload juga oleh Mas Bintang ke YouTube. Jadi teman-teman yang belum sempat mengikuti ini nanti bisa mengikuti itu di YouTube. Dan kalau ada hal-hal yang kemudian tidak jelas atau masih mau ditanyakan setelah nanti menonton YouTube, bisa teman-teman tanyakan di grup riset dan nanti akan kami sambungkan ke Pak Mukhotib. Gitu, teman-teman, terima kasih untuk waktunya dan selamat kembali mereview tulisan dan menulis ulang tulisan kata-kata yang Pak Mukhotib ungkapkan tadi, bahwa rewrite lah atau tulis ulang lah, jangan copy paste dan kemudian hanya diganti 1-2 kata. Gitu. Jadi tulis ulang lah. Jadi teman-teman baca lagi tulisan karya ilmiahnya, baca pelan-pelan 1 kali, 2 kali, kemudian tuliskan dari apa yang teman-teman pahami dari karya ilmiah itu tanpa melihat lagi karya ilmiahnya. Coba dulu itu, baru kemudian nanti bisa di cross reference atau cross check untuk misalnya mengambil data atau mengambil statement salah satu tokoh atau narasumber untuk kemudian dimasukkan ke tulisan populer. Tapi untuk mulai menulis atau rewriting itu menjadi penting untuk membaca dulu, kemudian menuliskan tanpa melihat. Saya pikir begitu, teman-teman. Terima kasih untuk Pak Mukhotib yang sudah bersedia berbagi waktu, berbagi sumber daya di tengah-tengah waktunya bersama keluarga. Dan coconut oil bisa memesan ke Pak Mukhotib. Nah, ini tak iklan guys sekarang ini. Gitu. Mas Bintang, terima kasih yang sudah hosting acara ini. Mbak Dede yang sudah menulis pointer dan notulensi acara ini. Nanti notulen atau pointer dari acara ini juga akan kita share ke teman-teman. Dan tim Sabda juga akan mereview lagi tulisan-tulisan teman-teman setelah kita mendapatkan pencerahan dan pengalaman ilmu baru dari Pak Mukhotib. Itu teman-teman, selamat sore, salam untuk keluarga, selamat beraktivitas dan melaksanakan apapun yang tadi sempat tertunda atau belum dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah itu ditunggu di grup sebelah. Grup mana? Grup yayasan itu ada yang penasaran itu sama kata-katanya Randi ngomong apa itu. Gih. Ya, teman-teman kalau masih mau di sini ngobrol, chatting-chatting, ngobrol-ngobrol ngambil waktu juga dipersilahkan. Gitu. Aku tetap akan on, aku akan tetap sambil ngapa-ngapain. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol ringan atau apa juga dipersilahkan. 5.000. Iya, sudah gratis.